Oke, langsung aja kita mulai ya. Di pembahasan kali ini, kita bakal ngebongkar sebuah konsep yang sebenarnya udah jadi pertempuran epik sepanjang sejarah umat manusia, yaitu kenapa kelangkaan itu pada akhirnya selalu menang ngelawan sesuatu yang berlimpah. Kita nggak akan buang-buang waktu, kita bakal langsung masuk ke inti masalahnya. Biar kita sama-sama paham apa sih yang sebenarnya ngendaliin nilai dari uang yang ada di dompet kita sekarang. Nah, materi yang kita bedah ini dibuka dengan satu pernyataan sejarah yang lumayan nampar nih. Setiap bentuk uang lunak atau soft money itu selalu gagal. Ini bukan sekedar opini ya, ini fakta sejarah. Uang lunak tuh maksudnya uang yang pasokannya gampang banget ditambah atau diciptain dari udara kosong. Dan tebak apa yang terjadi kalau uang gampang banget dibikin sama orang yang punya kuasa? Yap, nilainya hancur lebur. Nggak ada pengecualian sama sekali. Dan buat benar-benar paham seberapa parah skalanya, kita harus sedikit kilas balik nih. Biar kebayang, coba kita lihat timeline sejarah ini. Ini ngebuktiin kalau masalah uang ini tuh bukan barang baru. Pertama, mundur ke zaman Kekaisaran kuno. Waktu itu, para penguasa mulai nyetak koin, tapi kandungan emasnya sengaja dikurangin dan dicampur logam murahan. Cuma buat nutupin pengeluaran mereka yang bengkak. Terus, maju dikit ke abad pertengahan. Ada raja-raja yang secara harfiah motongin atau ngikis pinggiran koin perak warga, dikumpulin terus dicetak jadi koin baru buat mereka sendiri. Gila kan? Terus, kita sampai deh di era modern kita sekarang, di mana pemerintah tinggal pencet tombol buat nyetak uang kertas terus-terusan sampai pada akhirnya nilai uang itu merosot tajam. Polanya tuh jelas banget, berulang terus. Pemimpin di tiap era pasti selalu jatuh ke lubang yang sama, ngencerin mata uang mereka sendiri sampai nilainya hancur. Terus kenapa sih hal ini selalu berulang? Ada satu kutipan dari sumber kita yang menurut saya menjelasin ini dengan sangat pas. Ketika Anda dapat menciptakannya tanpa henti, nilainya akan hilang. Ini tuh udah hukum ekonomi dasar banget. Gini deh, bayangin kalau oksigen tiba-tiba jadi langka dan cuma dijual di dalam botol. Harganya pasti bakal selangit kan? Tapi karena oksigen itu berlimpah dan ada di mana-mana, dia nggak punya nilai tukar. Hal yang sama persis berlaku buat uang kita. Penciptaan uang yang nggak ada batasnya itu tuh udah kayak jalan tol menuju kehancuran ekonomi. Pasokan nambah terus, daya beli dari tiap lembar uang di dompet kita otomatis semakin kegerus abis. Jadi pertanyaannya sekarang kalau uang lunak selalu gagal, solusinya apa dong? Nah, disinilah konsep uang keras atau hard money masuk. Uang keras ini adalah uang yang bisa bertahan ngelewatin ujian waktu justru karena dia punya kelangkaan bawaan. Kelangkaan inilah yang jadi tameng pelindungnya, jadi dia nggak bisa asal diciptain dari udara kosong, nggak bisa dicetak sembarangan atau diencerin pasokannya. Singkatnya, uang keras ini adalah kebalikan mutlak, antitesis dari si uang lunak yang pasokannya tanpa batas tadi. Kalau kita lihat lagi ke belakang, umat manusia sebenarnya udah punya jagoan yang mewakili konsep uang keras ini. Walaupun ya, nggak sempurna-sempurna amat. Siapa lagi kalau bukan emas? Materi ini nyorotin banget kenapa emas bisa menang selama ini. Coba perhatiin deh. Emas berhasil bertahan sebagai uang selama ribuan tahun. Kenapa? Ya karena dia benar-benar langka. Emas nggak bisa diprint sama mesin cetak pemerintah manapun. Terus emas juga nggak bisa dipalsuin dalam jumlah besar tanpa ketahuan. Butuh energi, waktu, dan modal gede banget cuma buat nambang emas dari dalam tanah. Nah, karakteristik susah didapat inilah yang bikin emas jadi raja uang keras selama berabad-abad. Tapi, nah ini dia bagian yang menurut saya paling menarik. Meskipun emas udah menang selama ribuan tahun, materi kita ngungkap satu realita pahit. Emas punya batasan fisik yang justru jadi kelemahan fatal di dunia modern. Emas tuh berat banget. Kalau kita mau mindahin emas antar negara, prosesnya lambat, ribet, dan mahal minta ampun. Karena wujud fisiknya itu, juga emas gampang banget disita sama pihak berwenang. Dan ujung-ujungnya, batasan fisik ini maksa emas buat disimpan di brankas-brankas raksasa, yang akhirnya bikin kendali atas emas jadi terpusat di tangan segelintir institusi aja. Emas pada akhirnya gagal ngelewatin ujian kecepatan dan globalisasi dunia modern kita. Oke, sekarang mari kita lihat gimana masalah ini berevolusi jadi sesuatu yang benar-benar revolusioner. Teks kita ngebawa kita ke era modern dengan satu konsep yang mereka sebut sebagai solusi kelangkaan digital. Disinilah Bitcoin mulai masuk ke dalam cerita kita. Dan perlu diingat ya, ini bukan sekedar tren teknologi biasa. Ini adalah sebuah evolusi yang diciptain khusus buat nambal semua kelemahan fisik yang ada di emas tadi. Tapi di saat yang sama dia tetap mertahanin, bahkan nyempurnain karakteristik kelangkaan si emas itu sendiri tanpa hambatan fisik sama sekali. Dan rahasia dari kelangkaan digital ini sebenarnya bermuara di satu angka yang sangat krusial, 21 juta. Jujur, angka ini nggak bisa diremehin. Sumber kita juga nekanin ini banget. Cuma bakal ada 21 juta koin, titik. Nggak akan pernah ada lagi sampai kapanpun. Beda banget sama emas, yang sebenarnya masih bisa ditambang terus kalau kita nemu tambang baru, atau mungkin nanti nambang di asteroid.
Batas pasokan Bitcoin ini sifatnya absolut dan udah terkunci di dalam kode matematika. Ini tuh momen pertama kalinya dalam sejarah peradaban manusia, kita nemuin sesuatu yang namanya kelangkaan digital yang benar-benar mutlak. Terus apa yang ngejaga kelangkaan absolut ini? Jawabannya adalah aturan yang udah nggak bisa diubah lagi. Di sini dijabarin ada 3 aturan utama yang simpel tapi kuat banget. Kamu nggak bisa nginflasiinnya, kamu nggak bisa malsuinnya, dan kamu sama sekali nggak bisa nyurangin sistemnya. Nggak ada raja, nggak ada presiden, dan nggak ada dewan direksi perusahaan manapun yang bisa ngubah aturan main ini. Ketiga hal ini ngebikin semacam perisai tak tertembus, yang lindungin kita dari siklus pelemahan nilai mata uang yang selalu kejadian di masa lalu. Nah sekarang coba deh, kita bawa konsep ini ke kehidupan sehari-hari. Apa sih dampaknya buat keringat dan waktu yang udah kalian keluarin buat kerja tiap hari? Gini, sistem uang berlimpah atau uang lunak itu secara nggak sadar ngehukum orang-orang yang rajin nabung. Sistem ini bikin kita ngerasa dikejar-kejar buat terus belanja atau naruh uang di aset berisiko. Kenapa? Karena kalau cuma disimpan, inflasi bakal ngerampok hasil kerja keras kalian secara diam-diam. Di sisi lain, uang yang langka atau uang keras itu bertindak sebagai pelindung. Dia ngelindungin waktu sama energi yang udah kalian tukar sama uang itu. Dia benar-benar ngehargain kesabaran kalian dan ngasih kesempatan supaya daya beli kalian bisa terus tumbuh dan berlipat ganda dari tahun ke tahun. Ini bedanya sistem yang terus ngerugiin kita sama sistem yang benar-benar kerja buat kita. Pembahasan ini pada akhirnya narik kita kembali ke satu siklus sejarah yang emang nggak bisa dihindarin. Seperti pengingat tajam dari materi kita, uang lunak mati, uang keras bertahan. Kalimat ini tuh bukan ramalan dukun soal masa depan ya, tapi ini adalah rangkuman dari ribuan tahun sejarah manusia. Kita tuh terus-terusan ngulang siklus yang sama, berkali-kali. Sistem uang yang gampang diotak-atik pasti bakal runtuh gara-gara keserakahan manusia itu sendiri. Sementara sistem yang kebal dari manipulasi, dia yang bakal terus berdiri kokoh. Jadi, berdasarkan semua bukti sejarah panjang dan inovasi teknologi yang udah kita bahas tadi, kesimpulannya tuh udah kelihatan jelas banget. Bitcoin di sini digambarin bukan sekedar kepingan koin digital buat main trading doang, tapi sebagai uang paling keras yang pernah diciptain sama umat manusia. Ini tuh kayak puncak kesempurnaan teknologi dari konsep kelangkaan. Dari baris kode pertamanya aja, dia udah dirancang secara spesifik buat bertahan jauh lebih lama, dan pada akhirnya bakal ngalahin sistem uang lunak yang sekarang lagi mendominasi dunia kita. Nah, sampailah kita di penghujung pembahasan kali ini. Sejarah udah ngebuktiin tanpa keraguan sedikit pun kalau uang keras itu pada akhirnya selalu menang. Dia bakal selalu bertahan lebih lama dibanding uang yang gampang diciptain atau diencerin nilainya. Kelangkaan akan selalu menang melawan kelimpahan yang semu. Jadi, pertanyaan terbesarnya sekarang, dan coba tanyain ini ke diri kalian sendiri. Dari 2 jenis uang ini, mana yang sekarang lagi kalian pegang? Terima kasih ya udah nemenin sesi hari ini. Teruslah belajar, jangan pernah berhenti buat bertanya, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.